Perkenalkan, nama saya Rifki Aminul. Kita bertemu lagi di sebelumnya belum pernah ketemu deng ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang psikologi sebagai ilmu yang mandiri. Kita akan belajar tentang apa itu psikologi dan beberapa aliran-aliran yang ada psikologi. Sedikit tambahan materi-materi yang saya pahami dari semester 1. Perlu diketahui, materi yang saya berikan ini materi di saat saya kuliah semester 1. Dulu belajar itu masih belum memahami tentang psikologi, yang sampai pada saat ini di semester akhir sedikit paham tentang apa itu psikologi. Kita bagian yang mendasar dulu. Kita ketahui bahwa psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan. Jadi kalau dikatakan psikologi adalah bisa melihat kepribadian seseorang, sifat seseorang dan sebagainya, ya itu benar. Akan tetapi dengan beberapa instrumen dan beberapa langkah yang harus dilakukan untuk bisa menentukan atau menyebutkan bahwa orang itu mempunyai kepribadian yang begini. Kalau pada fenomenanya, kita sering sebagai mahasiswa psikologi ya, sering ditanyain di kalangan teman-teman itu, wah, anak psikologi nih bisa tahu sifatnya gimana, terus dan sebagainya itu. Ya kita nggak bisa seperti itu. Akan tetapi dengan dengan pengetahuan yang masih minim, kita masih belum bisa. Akan lebih banyak dikupas ketika sudah memasuki di kuliah magister. Menurut pendapat beberapa ahli, menurut Dr. Singgih Dirga Gunarsa, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Sedangkan menurut Plato dan Aristoteles, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Dalam hal ini, prosesnya sampai akhir akan dikupas dalam buku-buku Plato dan Aristoteles. Sedangkan menurut Wilhelm Wundt, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai pengalaman yang timbul dalam diri manusia, seperti penggunaan panca indera, pikiran, perasaan, dan kemauan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, beberapa objek kajian psikologi. Objek kajian psikologi adalah sebagai suatu disiplin ilmu yang dituntut untuk memenuhi standar objektivitas ilmu pengetahuan, yang objeknya itu bisa diamati, dicatat, dan diukur. Menurut Watson, objek kajian psikologi itu terbagi menjadi 3, yaitu perilaku yang bisa diamati, dicatat, dan diukur. Yang kedua manusia, yang ketiga lingkungan. Jadi tidak lepas dari ketiga itu, kajian-kajian psikologi harus melihat dari sisi 3 aspek itu. Kalau mau melihat, contohnya begini, kalau mau melihat realitas sosial yang lebih dikenal dengan psikologi sosial, di situ kita bisa melihat perilaku-perilaku yang ada di perilaku manusia yang terdapat di kelompok sosial itu. Selain itu kita juga melihat lingkungannya bagaimana.
mulai dari budaya, terus ya itu budaya, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada bentuk-bentuk perilaku. Ada dua bentuk perilaku yang menjadi objek kajian psikologi. Perilaku yang kasat mata dan perilaku yang tidak kasat mata. Ini berkaitan dengan fantasi atau motivasi atau proses yang terjadi pada waktu seseorang tidak bergerak, atau dengan istilah tidur. Ada loh yang meneliti tentang kualitas tidur terhadap daya kecerdasan seseorang. Ada. Dari kualitas tidur itu nanti akan menentukan produktivitas seseorang. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini kita mengenal di aliran-aliran dalam psikologi. Di antaranya yang pertama aliran psikoanalisa. Harus diingat, aliran psikoanalisa itu adalah tokohnya yang mengemukakan itu Sigmund Freud. Menurut aliran ini, perilaku manusia dibentuk oleh 3 aspek menurut psikoanalisa ya. Yang pertama itu ada id, yaitu dorongan-dorongan yang dipengaruhi oleh libido seksual. Yang kedua ego, yang ketiga superego. Nah, jadi contohnya seperti ini. Saya, Rifki, ingin membeli sepatu. Itu termasuk dalam masuk dalam aspek id, yaitu dorongan-dorongan. Lalu egonya saya merealisasikan keinginan saya tadi, sehingga saya untuk beli sepatu itu. Yang ketiga, superego. Nah, saya pada saat mau membeli, saya melihat apakah ini suatu hal yang sangat saya butuhkan atau tidak. Nah, superego mengendalikan dorongan-dorongan itu. Kira-kira seperti itu contohnya. Lanjut pada aliran behaviorisme. Yang pertama tadi aliran psikoanalisa, yang kedua ini aliran behaviorisme. Tokohnya ada 4. Yang pertama Ivan Pavlov, yang kedua Thorndike, yang ketiga Watson, dan yang keempat Skinner. Menurut aliran ini, behaviorisme, perilaku seseorang merupakan respon dari adanya stimulus, baik itu stimulus yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Perilaku itu ada karena sebab disadari maupun perilaku sebab tidak disadari atau dikenal dengan refleks. Jadi begini, contohnya di aliran behaviorisme itu gini. Semisal kita contoh ini yang agak buruk ya. Semisal kita dilempari batu sama orang lain, atau dicaci maki, atau secara naluri ya, secara dorongan kita akan membalas hal yang serupa kepada orang yang telah melempari kita batu. Atau ketika kita diberi sebuah penghargaan atau makanan atau barang dan sebagainya, kita akan memberikan timbal balik kepada orang itu secara dorongan ya, secara alami, entah itu terrealisasikan ataupun tidak, itu urusan belakangan, tapi keinginan itu pasti ada. Contoh lagi seperti ini,
Ini terkait dengan biasanya peraturan. Ketika terdapat peraturan yang sehingga peraturan itu dampaknya untuk kita itu sangat besar, ya kita mau nggak mau akan menuruti peraturan-peraturan tersebut. Itu istilah dengan respon dan stimulus. Selanjutnya ini rumus perilaku dalam aliran behaviorisme. S akan stimulus akan memunculkan respon. Nah, perilaku akan cenderung diulang atau dihindari disebabkan oleh adanya yang pertama reinforcement dan punishment. Yang kedua primary dan secondary reinforcement. Yang ketiga schedule of reinforcement. Ya, kira-kira seperti itu. Itulah rumus perilaku dalam behavioris. Ini teori-teori behaviorisme bisa dilihat di slide. Lanjut ke teori koneksionisme. Law of effect. Lanjut pada sejarah lahirnya psikologi dan perkembangannya di Indonesia. Tadi kita pendek kata kita memahami 3 aliran dulu. Nanti selebihnya akan diulas dalam materi video berikutnya. Sejarah lahirnya psikologi dan perkembangannya di Indonesia ini nanti ada dalam video berikutnya. Oke, terima kasih pembahasan hari ini. Jika ada sesuatu yang kurang paham bisa tulis dalam kolom komentar. Siapa tahu nanti akan saya jelaskan kembali di video-video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.